Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Oke, saya lagi aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Ini aku mulai dari bikin sarapan itu di pagi hari ya. Ya iyalah, namanya aja bikin sarapan pastilah di pagi hari ya. Mohon maaf sekali ini suaranya agak berisik karena di tempat aku lagi anginnya tuh lagi kenceng-kencengnya itu teman-teman. Oh ya, sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang sudah klik video ini, buat teman-teman semua yang sudah selalu setia nonton ini video aku. Aku doakan semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, amin. Dan untuk teman-teman yang baru mampir, untuk teman-teman yang baru nemuin channel aku ucapkan selamat datang, salam kenal, dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua. Semoga bisa ada manfaat yang bisa diambil dari video-video sederhana aku ya. Oke, kita kembali ke video ya teman-teman. Ini aku lanjut ngegoreng apa ini? Tomat. Ini aku mau bikin sambal terasi ya teman-teman. Dan ini untuk lauknya simpel aja. Pagi ini menunya tempe sama tahu goreng ditambah sama lalapan daun singkong. Itu nanti rencananya mau tak masak apa ya, kayak gulai gitu loh teman-teman. Untuk lauknya nanti aku mau goreng ayam aja. Teman-teman jangan gagal fokus sama kompornya yang kotor banget ini ya. Dan ini juga tatakan sutinnya udah kotor. Ini mau langsung aja tak cuci nanti habis bikin sambalnya ini ya teman-teman. Dan ini untuk dindingnya aku lap dulu pakai tisu biar cepat aja ya. Biar meringkas waktu, karena kalau pakai kain itu bakalan agak lebih lama ya. Tapi ya agak boros, tapi ya nggak apa-apa. Sekali-kali kita harus memikirkan mental juga ya. Seperti yang muncul di iklan-iklan tisu, kita lebih memilih menjaga mental daripada menjaga perasaan mertua. Ada-ada aja ya. Oke, dan ini karena tomatnya masih panas, langsung aku ulek. Alhasil ini tuh muncrat ke tripod. Untungnya nggak kena kamera ya teman-teman. Oke, ini udah selesai aku bikin sambalnya. Untuk terasinya aku emang nggak terlalu suka, jadi ini aku kasih dikit aja. Lanjut, ini setelah sarapan ya, aku udah cuci piring, aku udah sarapan, aku juga udah mandi. BTW tadi pas bikin sarapan aku belum mandi ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, karena lagi dingin banget teman-teman. Oke, ini aku meretelin belanjaan aku pretelin kayak kopi sama penyedap rasa. Mohon maaf aku pakai penyedapnya yang ini ya teman-teman, karena aku belum nemu yang cocok di lidah kami selain merek ini teman-teman. Aku udah pernah nyoba sih beli merek lain, tapi tetap aja anak-anak tuh komplain teman-teman. Pak suami sama anak-anak tuh komplain kok rasanya beda, kok nggak kayak biasanya gitu. Jadi ya udah aku beli ini aja untuk sementara ini ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada rekomendasi merek lain, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, dan ini kopinya aku pretelin satu persatu biar gampang ngambilnya, karena satu itu untuk sekali seduh ya teman-teman. Kalau untuk penyedap rasa aku makainya tuh nggak pernah banyak ya, paling cuma separuh atau paling cuma sedikit aja tergantung porsi masaknya. Jadi untuk penyedap ini aku lumayan awet ya teman-teman. Dan ini di sebelahnya adalah kecap manis, kecap merek Sawi, kok merek gitu, kecap cap Sawi ya teman-teman. Ini tuh kecap terenak di tempat aku. Di tempat teman-teman ada nggak kecap ini, atau ada kecap jenis lain yang rekomen banget untuk dicobain? Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu di tempat aku ada dan cocok juga di lidah kami. Untuk kecap Sawi ini tuh minusnya cuma satu, warnanya itu nggak terlalu hitam ya, jadi agak kuning gitu. Jadi kalau pengen masakannya lebih pekat itu kayaknya harus nambahin kecap lain atau pakai kecap lain gitu. Tapi untuk rasa sih emang juara ya. Tunggu, ini bukan di endorse ya teman-teman, ini aku review jujur ya. Tapi kalau mau di endorse juga boleh kok, kecap Sawi, mana suaramu? wes ngeliatirah tekon tintiking kok. Tapi berapa bojane, ucapan itu kan doa ya. Oke, lanjut. Ini untuk wadahnya ini aku mau bersihkan dulu. Ini tuh banyak ya, kayak ladaku, terus baking powder juga. Ini mau tak bersihkan dulu wadahnya, habis itu ini tak tata lagi, jadi biar gampang itu ngambilnya satu-satu gitu loh teman-teman. Karena kalau dibiarkan masih rentengan pas masak terus buru-buru,
wis golek gunting ora temu. Akhirnya diiris engko pangot semawut kon ndi biar menghindari hal-hal yang seperti itu ya teman-teman, karena kita sebagai ibu rumah tangga, kesibukan kita kan nggak cuma masak ya, kadang tuh kita harus ngapain gitu dalam waktu bersamaan. Itu kadang yang bikin kita tuh agak gedubrak-gedubruk gitu ya, gerusa-gerusu. Dan ini aku nemu permen juga satu, ini mungkin kembaliannya ya, jadi ya wes ini tak sempilkan aja di sini. Kadang tuh kalau udah ngumpul diambil sama pak suami, kalau aku sama anakku nggak ada yang suka permen ya. Oke, setelah bagian perdapuran sudah selesai, lanjut ini aku mau beres-beres rumah. Dan ini kucing masih tidur, enak banget ya dia tidur, kerjanya cuma makan, tidur, main, wes kayak bos wae. Kadang tak bercandain, mbok ya bantuin cari duit kek, bantuin ngerjain pekerjaan rumah kek, jangan cuma molor aja kerjaannya. Oke, ini karpetnya tak kebas-kebasin dulu ya. Dan ini setelah drama karpet panjang kali lebar yang hijau sebelumnya ya, aku kan besar banget, lebar banget, jadi aku agak kewalahan pas ngebersihinnya, dan juga nyucinya itu berat banget teman-teman, harus pak suami yang ngangkatin ke depan ya, untuk jembrengin ke talinya itu harus pak suami karena emang berat. Jadi ini aku memutuskan untuk beli karpet yang kecil aja biar gampang dan simple untuk dibersihkannya ya teman-teman. Lanjut ini aku juga bersihin kamar, ini untuk kasurnya mau tak angkat keluar aja karena itu banyak rumah semut, jadi semutnya itu muncul dari bawah keramik gitu loh teman-teman. Di bagian natnya itu ada lubangnya kecil, tempat keluar masuknya semut, jadi tanah yang dari bawah itu dikeluarkan semua lewat lubang itu gitu teman-teman. Jadi harus aku sapu sampai tuntas ya, aku bersihkan sampai benar-benar bersih dulu, baru nanti dipel. Maklum ya, rumah tengah sawah pasti ada aja resikonya seperti binatang-binatang kecil seperti itu teman-teman. Oke, ini lanjut aku sapu ya. Untuk kamar yang sebelah juga sudah tak bersihkan, sekalian untuk spraynya juga mau tak ganti ya teman-teman. Dan teman-teman jangan gagal fokus sama kain kasur aku yang udah bolong nih ya, ini udah waktunya ganti memang. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan juga subscribe, aku doakan teman-teman semua jadi orang sukses, berkah melimpah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang belum, ditunggu subscribe-nya ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, untuk nyapunya udah selesai, lanjut ini tak pel. Untuk ngepelnya aku ini 2 kali ya teman-teman. Untuk air yang pertama ini aku pakai sabun cuci piring yang aku campur sama super pel karena biar lebih bersih aja ya. Dan untuk yang kedua nanti aku pakai air biasa aja. Kalau teman-teman sukanya pakai apa nih, bisa tulis-tulis di kolom komentar ya. Teman-teman ada yang perhatiin nggak, ini tuh aku ngepelnya dari kamar dulu baru ruang tamu. Kalau biasanya kan aku dari ruang tamu dulu ya, kali ini aku mau dari kamar dulu baru ke ruang tamu karena aku pengen kamarnya yang lebih wangi ya teman-teman. Terdengar konyol sih tapi masuk akal juga kan teman-teman.
Oke, ini aku ngepel yang kedua kalinya. Ini aku pakai air biasa aja, nggak aku campur apa-apa untuk ngebilas si sabun cuci piringnya tadi. Jadi kalau pakai sabun cuci piring itu setelahnya harus dibilas lagi, biar nggak ada lengket-lengketnya gitu ya teman-teman. Oke, ini aku ngepelnya udah hampir selesai. Jangan lupa di belakangnya kasur ini jangan sampai kelewat. Ini harus dipel juga. Oke, dan ini karena udah kering, langsung aja ini kasurnya tak balikin ke kamar, dan spraynya langsung aja tak pasang ya teman-teman. Karena habis ini aku mau jemput anakku sekolah, dan ini karena ukuran kamarnya sangat mungil sekali, dan aku beli kasurnya kegedean. Ini aku masangnya agak kewalahan ya teman-teman. Harusnya sih ini kasurnya ukuran 120 kali 200 gitu ya. Ini aku malah belinya tuh yang 160 kali 200, jadinya kegedean banget. Karena ini dulu belinya pas anakku masih kecil-kecil ya, jadi kita tidurnya tuh barengan gitu satu kasur gitu teman-teman. Jadinya milihnya tuh yang lebar gitu. Teman-teman ada yang gini juga kah? Boleh komen-komen di bawah ya. Oke, ini kamar depan sudah selesai. Lanjut ini ke kamar sebelahnya, kamar tengah. Ini tuh kasurnya ya seperti ini aja. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini juga tak pasang spray ya, meskipun sederhana harus tetap bersih ya teman-teman. Dan untuk videonya sekian dulu ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah nemenin aku dari masak, bikin sarapan, sampai bersih-bersih rumah ya. Semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Dan jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman, aku mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersih-bersih rumah ya.